Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beriman kepada Nabi dan Rasul adalah merupakan rukun iman yang keempat. Di antara para Nabi, Nabi Adam merupakan Nabi yang pertama. Sedangkan Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi terakhir. Sebelum Nabi Muhammad diutus, Allah telah mengutus para Rasul pada tiap-tiap umat. Ajaran atau syariat para Rasul ini berbeda-beda dan hanya ditujukan khusus untuk umatnya saja. Sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus untuk seluruh umat manusia. Syariatnya adalah untuk menyempurnakan ajaran para Rasul terdahulu. Meski terdapat perbedaan, inti semua ajaran Nabi dan Rasul adalah tauhid atau pengesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua Nabi dan Rasul disebutkan nama dan kisahnya di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Seperti halnya Nabi Jirjis alaihissalam ini. Menurut sebagian ulama, Nabi Jirjis digambarkan sebagai Nabi yang memiliki mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dibunuh sebanyak 70 kali dan selalu hidup kembali. Hanya saja, kisah tentang Nabi Jirjis, perihal kapan masa kenabiannya, lokasi beliau diutus, banyak versi atau pendapat. Menurut keterangan di dalam kitab As-Sab'iyat fi Mawaizil Bariyat, karangan Abi Nasr Muhammad bin Abdurrahman Al-Hamdani, menyebutkan bahwa Nabi Jirjis diutus pada masa Bani Israel yang dipimpin oleh raja yang bernama Darian. Dikisahkan, pada zaman dahulu ada seorang raja zalim penyembah berhala, yang bernama Darian. Seluruh rakyatnya diperintahkan untuk menyembah patung-patung miliknya. Rakyat yang tidak patuh akan dilemparkan ke dalam api yang besar. Sudah banyak rakyat yang menjadi korban kekejamannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus utusannya pada negeri tempat raja zalim ini. Nabi yang diutus Allah adalah Nabi Jirjis bin Kultin. Beliau diutus untuk menghancurkan angkara murka yang dilakukan oleh Darian. Suatu ketika Nabi Jirjis alaihissalam bertemu dengan Raja Darian. Nabi Jirjis alaihissalam berkata dengan tenang, "Mengapa kamu tunduk menyembah berhala yang tidak dapat mendengar, melihat dan tidak dapat memberi kekayaan kepadamu?" Raja Darian menjawab, "Sesungguhnya harta dan tahta kerajaan, serta seluruh nikmat kemegahan ini kuperoleh sejak aku menyembah berhala-berhala itu. Dan aku tidak melihat kesenangan pada dirimu sebagai hasil penyembahanmu pada Tuhan yang engkau agung-agungkan itu." Nabi Jirjis alaihissalam membalas, "Sesungguhnya segala kenikmatan dan kesenangan duniawi akan sirna. Sedangkan nikmat akhirat yang Allah anugerahkan padaku akan langgeng." Setelah itu, mereka berdua berdebat makin sengit. Karena makin terdesak, emosi Darian bangkit. Saking murkanya pada Nabi Jirjis alaihissalam, Darian memerintahkan pengawalnya untuk menyiksa beliau. Utusan Allah tersebut kemudian disiram dengan air mendidih yang dicampuri dedaunan sehingga kulitnya melepuh. Daging beliau kemudian diiris-iris sehingga tulangnya terlihat. Nabi Jirjis alaihissalam pun wafat. Namun, dengan kekuasaan Allah, Nabi Jirjis alaihissalam bangkit kembali dengan rupa yang lebih menawan dibanding sebelumnya. Melihat kejadian aneh ini, Darian kemudian memerintahkan pengawalnya untuk membawa 6 pasak besi. 2 kaki Nabi Jirjis alaihissalam diikat dan direntangkan, lalu ke-6 pasak tersebut ditancapkan pada tubuh beliau. Nabi Jirjis alaihissalam pun wafat kembali dengan mengenaskan. Namun, Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mencabuti pasak tersebut. Nabi Jirjis alaihissalam pun hidup kembali. "Wahai yang zalim, katakanlah tidak ada Tuhan selain Allah," teriak Nabi Jirjis alaihissalam pada Darian. Darian semakin murka. Ia memerintahkan pengawalnya untuk melemparkan Nabi Jirjis alaihissalam ke belanga besar dengan air bergolak. Nabi Jirjis alaihissalam direbus dalam belanga tersebut. Lagi, Nabi Jirjis alaihissalam wafat. Namun dengan izin Allah, beliau hidup kembali. Sang Raja Zalim Darian kemudian terus-menerus menyiksa Nabi Jirjis alaihissalam dengan siksaan yang beragam hingga 70 kali. Bahkan menurut sebagian keterangan hingga 100 kali. Namun setiap beliau wafat, beliau dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kewalahan dan kehabisan akal,
Darian merayu. Jirjis, jika kau menaatiku, aku akan menaatimu. Sembahlah berhalaku sekali saja, dan aku akan menyembah Tuhanmu. Bagaimana? Nabi Jirjis alaihissalam lama tidak menyahut, sampai-sampai ada seorang lelaki yang menyangka sang Nabi akan menerima tawaran itu. Darian menyambung, aku telah berkali-kali menyiksamu dengan berbagai siksaan. Sekarang marilah ke rumah untuk menghilangkan keletihanmu malam ini. Nabi Jirjis alaihissalam kemudian mengikuti Darian menuju rumah, namun bukan untuk menerima tawaran tadi, melainkan untuk mencari cara mengislamkan Raja Zalim tersebut. Di rumah Darian, Nabi Jirjis alaihissalam semalam suntuk menunaikan salat dan membaca kitab Zabur. Bacaannya malam itu meresap ke hati sang permaisuri. Istri Darian itu menangis, kemudian secara diam-diam menyatakan masuk Islam. Pagi harinya, Darian sekali lagi menyuruh Nabi Jirjis alaihissalam sujud pada berhalanya. Namun beliau menolak keras. Akhirnya beliau dibawa ke sebuah gubuk milik seorang nenek pikun yang tinggal bersama putranya yang buta, tuli, dan bisu. Di gubuk itulah beliau dipenjara tanpa diberi makan dan minum. Suatu hari, ketika merasa lapar, Nabi Jirjis alaihissalam berdoa kepada Allah. Dengan izin Allah, tiba-tiba sebatang kayu tiang rumah tumbuh, menghijau, dan berbuah. Menyaksikan hal yang menakjubkan tersebut, sang nenek memohon kepada Nabi Jirjis alaihissalam untuk berdoa pada Allah supaya menyembuhkan putranya. Sang Nabi pun memenuhi permintaan tersebut. Putra sang nenek tersebut kemudian sembuh dan memeluk Islam. Nabi Jirjis alaihissalam berkata, "Nak, pergilah ke tempat-tempat berhala raja. Sampaikan pada mereka bahwa Jirjis mengundang mereka." Sang anak berangkat. Setelah sampai, ia menyampaikan undangan Nabi Jirjis alaihissalam pada 70 berhala tersebut. Dengan izin Allah, patung-patung itu mencabut diri dari tempatnya dan berjalan menuju tempat Nabi Jirjis alaihissalam. Setelah patung-patung itu tiba di halaman rumah, Nabi Jirjis alaihissalam memberi isyarat kepada bumi dengan menjejakkan kakinya. Bumi kemudian terbelah menelan semua berhala Darian. Sang permaisuri yang menyaksikan kejadian luar biasa tersebut kemudian tampil di panggung istana dan berkata, "Wahai penduduk negeriku, sayangilah jiwa kalian. Segeralah kalian masuk Islam. Percayalah, Jirjis adalah seorang nabi yang diutus Tuhan untuk kita." Sang raja menjadi murka dan menatap istrinya. "Sungguh, sejak 70 tahun aku menyaksikan banyak sekali mukjizat atau keajaiban, tapi aku tidak pernah masuk Islam. Namun mengapa engkau masuk Islam hanya karena melihat satu mukjizat saja, wahai istriku?" Sang permaisuri menjawab, "Yang demikian itu semata-mata karena kedurjanaan dan kezalimanmu belaka. Itulah kemalanganmu. Sedangkan bagiku, ini adalah keberuntunganku." Sang permaisuri kemudian dibunuh oleh Darian dengan sangat kejam. Menyaksikan kejadian itu, Nabi Jirjis alaihissalam berdoa, "Ya Allah, 70 tahun hamba menanggung siksaan kaum kafir, sehingga hamba kehilangan daya. Maka anugerahilah hamba mati syahid." Seusai berdoa, Nabi Jirjis alaihissalam melihat nyala api turun dari langit kepada para pengikut raja. Bersamaan dengan itu, orang-orang kafir itu mengangkat pedang membunuh beliau. Namun, tak lama kemudian mereka pun, termasuk Darian, mati ditelan api. Wallahu a'lam. Demikian pemirsa, kisah Nabi Jirjis alaihissalam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.